Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini yaitu untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Tanah putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya telah mendapat kabar gembira untuk kita semua bahwa tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendapat berita itu dari radio luar negeri. Maka dari itu telah terjadi kekosongan di wilayah Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi, apa maksud dari kekosongan kekuasaan itu? Biar saya perjelas. Jepang sudah tidak menguasai negeri ini lagi karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita minta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang secepatnya? Ya, saya setuju. Ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, jika kalian semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa Anda berpikir seperti itu? Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Kemerdekaan ini kitalah yang akan menyusun sendiri. Tepat sekali. Maka dari itu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Saya dan golongan pemuda lainnya akan ikut membantu merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isi Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Kita ingin bertemu dengannya. Oh, ada. Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Ini Bu, ada yang kita ingin bicarakan dengan Bapak Bung Karno. Oh iya, silahkan masuk. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari, katanya ingin berbicara hal penting. Baiklah, saya akan temui mereka. Duduklah. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Jadi begini, saya mendengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jadi kami kemarin telah melaksanakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, saya akan mengusahakan setelah saya berunding dengan anggota PPKI lainnya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapat ketika kita senekat itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang pasti menyerang kita. Justru itu, Jepang sudah tidak menguasai Indonesia lagi. Maka dari itu, kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Nanti saja setelah kita bicarakan hal ini dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu,
karena saya takut Jepang telah mengetahui rencana kita dan menghalangi Indonesia untuk merdeka. Tapi PPKI adalah satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua dulu. Baiklah kalau begitu, kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediaman dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda harus segera menuntut memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan persiapan dengan matang supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Ya, Bung, berarti kita telah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang harus kita lakukan sementara golongan tua enggan mengikuti keinginan kita? Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta agar mereka tidak terpengaruh Jepang? Tapi kemana? Bagaimana kalau kita ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya sangat terjamin. Ya, bagus. Saya setuju. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Assalamualaikum. Ya, apa ya? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno Hatta berada seharian penuh di sana. Apa tujuan kalian membawa kami berdua ke sini? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan proklamasi ini lagi. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Tapi mengapa harus PPKI, Bung? PPKI kan buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang, Bung. Pendapat itu benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memerdekakan Indonesia. Kita perlu bantuan Jepang. Bagaimana jika omongan Jepang itu hanyalah janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Tak selamanya kita menunggu janji Jepang. Kita harus memproklamasikan sekarang. Demi rakyat yang bertahun-tahun terbelenggu di tanah kita sendiri. Dia berhak bebas sekarang. Tenang saudaraku, mari selesaikan pembicaraan ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno itu. Karno dan Bung Hatta, tolong ikut saya. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua mengenai proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi saya yakin akan bisa melewatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang kembali. Apakah kita bisa? Apakah semua ini bisa dilakukan? Tapi mungkin, asalkan kita berusaha bersama, pasti bisa. Lagi pula, pemuda Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk serangan Jepang yang tidak menerima proklamasi dari bangsa kita. Bagaimana, Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Saya akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang.
Gimana kacamataku? Ya. Ini Bung. Pada pukul setengah 6 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Bahwa kemerdekaan tidak adanya campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika esok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Ya, saya akan melaksanakannya besok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Ya, sebentar, saya panggilkan. Selamat malam, ada apa? Maaf mengganggu malam-malam. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Apakah benar begitu? Kalau begitu silakan masuk. Baiklah, silakan duduk semua. Sebenarnya saya sangat bergembira mendengarkan kabar ini. Silakan pergunakan apa yang Anda butuhkan saat ini. Apakah ada pena dan kertas Laksamana Maeda? Ada, sebentar akan saya ambilkan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejati. Bagaimana dengan tanda tangan proklamasi ini? Menurut saya, proklamasi tidak boleh ditandatangani oleh anggota PPKI karena anggota PPKI adalah buatan Jepang. Dan kita juga sudah sepakat bahwa proklamasi tidak dengan campur tangan Jepang. Apakah dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kalau teks proklamasi ini ditandatangani oleh hadirin yang hadir pada saat ini? Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan. Kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Karena ini berkat bangsa Indonesia, jadi ini atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan bagaimana jika yang menandatangani teks proklamasi adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Ide yang bagus. Bagaimana dengan hadirin? Setuju. Mengetik naskah proklamasi ini, Bung. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Ada. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu, telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Ya, terima kasih kepada Allah karena beliau telah memberikan kesempatan kepada kita untuk memproklamasikan kemerdekaan saat ini. Oh ya, apakah kalian semua sudah merencanakan proklamasi kemerdekaan besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera besok yang diiringi lagu Indonesia Raya. Oh ya, bukankah kita tidak punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana jika ibu saja yang menjahitnya? Tapi, ibu hanya punya kain merah dan putih saja, Pak. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita punya niat. Baiklah, ibu punya ide. Bagaimana jika bendera kita namakan Sang Saka Merah Putih? Bagaimana, Pak? Baiklah, kita akan menamakannya Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk memproklamasikan kemerdekaan.
Siap, Bung. Saya akan mengibarkan bendera ini. Kerjakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah airku sapa Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiranmu, Tuhan. Dari yakinku teguh, cinta ikhlasku penuh akan jasa